Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian akidah dan akhlak bersama Buya Abu Rifki Al-Ashrafi hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada siang hari ini. Dan insya Allah tema kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang ketika Nabi Musa alaihissalam dicela. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Abu Rifki Al-Ashrafi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bi khair, sehat ya, Buya. Khair. Tema kajian kita pada siang hari ini yaitu tentang ketika Nabi Musa alaihissalam dicela ya, Buya. Iya. Iya. Dan itu yang mencela adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tentu nanti akan kita bahas hikmah-hikmah di balik itu sehingga kita nanti bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran ya, Buya. Iya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Abu Rifki Al-Ashrafi. Kepada Buya kita persilakan, Buya. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amarna Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna istaqal kalami kalamullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Kembali kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali bersama-sama kita bisa hadir dalam kajian sore hari ini, dan pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan nanti kita akan bisa mengambil bermacam-macam faedah sehingga dalam kehidupan ini kita senantiasa berada pada jalan yang benar sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam adab-adab yang harus kita laksanakan. Dan
pada judul kali ini, yakni ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dicela, dan ini yang mencela adalah Allah Subhanahu wa taala. Celaan terhadap seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang aib. Karena memang nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan bagi umatnya. Bahkan Nabi SAW pun juga pernah mendapatkan teguran. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Tapi sekali lagi, dicelanya seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan keburukan bagi seorang nabi. Justru ini adalah pelajaran yang harus kita ambil, dan sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini merupakan pelajaran bagi kita, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi qasasihim la ibrah. Sungguhnya dalam kisah-kisah mereka, para nabi, para rasul itu ada ibrah, ada pelajaran. Baik, hadis yang menjelaskan tentang celaan Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa dulu Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu sedang memberikan khutbahnya kepada umatnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa ya khatiban. Qama Musa an-nabiyyu khatiban. Musa adalah seorang nabi ketika dia sedang berkhutbah fi Bani Israel, kepada Bani Israel. Fasuila, kemudian ditanya. Yang menanya adalah tentu umatnya. Apa pertanyaannya? Ayyun nasi a'lamu. Wahai Musa, siapa orang yang paling berilmu? Siapa orang yang paling pintar? Siapa orang yang paling mengerti? Iya. Faqala, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, ana a'lamu, aku adalah orang yang paling tahu. Iya. Dan ini insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, ana a'lamu, akulah orang yang paling tahu. Fa'ataballahu alaihi, kemudian Allah mencela Nabi Musa. Kenapa? Idlam yaruttal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa tidak menyandarkan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada para pemirsa agar nanti kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Namun kita akan meneruskan hadis ini. Kemudian fa'auhallahu ilaihi an abdan min ibadi bimajma'il bahraini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan wahyu atau menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya ada seorang hamba dari hambaku, kata Allah, ya, yang berada di antara pertemuan dua laut. Yang dia adalah huwa a'lamu minka. Dia lebih pintar daripada kamu, Musa. Iya. Nah, kemudian qala, Nabi Musa pun akhirnya sebagai konsekuensi, ya, orang yang merasa dirinya tidak lebih tahu bertanya, ya Rabb, wa kaifa bihi? Bagaimana ya Allah aku bisa menemui orang tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menemuinya dan ditunjukkan tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kepada Nabi Musa, ahmil hutan fi miktal fa idza
faqadtahu fahuwa thamma. Bawalah ikan, dimasukkan dalam keranjang, dan kemudian nanti kalau ikan itu sudah menghilang, maka disitulah kamu akan ketemu sama orang yang aku maksud, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya singkat ceritanya Nabi Musa berangkat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pembantunya, namanya adalah Yusha bin Nun. Kemudian keduanya juga ya sebagaimana petunjuk Allah, dia membawa ikan dan kemudian sampailah kepada satu tempat di mana ketika suatu saat rupanya ikan itu menghilang ya dengan cara-cara yang aneh, dan kemudian rupanya pembantu Musa atau yang bersama Nabi Musa ini rupanya lupa untuk menceritakannya, dan di sini disebutkan bahwa lupa ini tidak lain karena gangguan daripada setan. Nah, pada waktu itu Nabi Musa bertanya, coba datangkan atau bawa ke sini bekal kita. Baru Yusha bin Nun sadar kalau ikan itu tidak ada. Maka Nabi Musa mengatakan, itulah sebenarnya tempat yang sedang kita cari. Akhirnya keduanya balik ke tempat sebelumnya, dan kemudian bertemulah Nabi Musa dengan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita kenal dengan Khadir, atau orang menyebut sebagai Nabi Khaidir. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam pun menyampaikan salam setelah dijawab, dan kemudian apa maksud dan tujuannya pun disampaikan. Nah, di antaranya adalah Nabi Musa akan belajar kepada Khaidir. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusda. Apakah aku boleh mengikuti kamu untuk belajar dengan ilmu-ilmu yang benar yang telah diajarkan Allah kepada engkau? Tetapi rupanya Khaidir atau Khadir itu rupanya tidak mau Nabi Musa mengikutinya atau belajar dengannya, dengan alasan Nabi Musa tidak memenuhi syarat. Karena di antara syaratnya adalah harus ada kesabaran. Maka dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Kamu tidak bisa itu. Kamu tidak akan mampu bersama saya, menjadi murid saya, mengikuti saya dalam kondisi sabar sebagai syarat-syarat. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ya beliau gigih sekali bagaimana agar Khidir itu menerima dia sebagai muridnya. Maka dia tetap menjawab insya Allah. Ya, katanya satajiduni insya Allah sabiran. Insya Allah saya akan sabar menjadi murid engkau. Nah, karena Nabi Musa mengatakan insya Allah akan sabar, ya Khidir pun juga akhirnya menerima. Tapi beliau mengatakan, ya Musa ini ala ilmin min ilmillah. Alamanihi la ta'lamuhu anta. Musa, sesungguhnya aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, ya, dan ilmu itu tidak diketahui, tidak diajarkan ya kepadamu. Sama, wa anta ala ilmin allamakah la a'lamuhu. Ya, sama ini. Kamu juga punya ilmu tentunya, ya, yang Allah ajarkan kepada kamu, dan tentu aku tidak mengetahui. Nah, begitulah dialog antara Khidir dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi intinya bahwasanya akhirnya keduanya menjadi murid dan guru. Ya, maka mulailah kata Nabi SAW, fangtalaqa yamsyani ala sahilil bahri. Keduanya pun berjalan
ya, antara Khidir dengan Musa. Ya, kemudian melewati tepi pantai, laisa lahuma safina. Karena keduanya tidak memiliki perahu. Nah, kemudian singkat cerita, rupanya ada perahu yang lewat. Kemudian Khidir pun berbincang-bincang dengan pemilik perahu agar dia diizinkan naik di atasnya. Di sini tidak dijelaskan kemana tujuan perjalanan Musa dengan Khidir. Kemana perahu diarahkan tidak dijelaskan. Tapi yang jelas keduanya berjalan. Dan ini adalah mulai pembelajaran antara Khidir dengan Musa alaihi wassalam. Nah, kemudian akhirnya rupanya pemilik perahu itu mengizinkan, bahkan pemilik perahu itu telah mengenal tentang Khidir. Ya, kenal dengan Khidir. Dan mulai keduanya berada di atas perahu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sudah kita garis bawahi pada ucapan Nabi Musa, dan ini akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah ketika Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Nabi Musa mengatakan, akulah orang yang paling berilmu. Nah, kemudian sekarang ada penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keduanya sudah berada di atas perahu, ya, faja'a usfurun fawa'a ala harfis safinah. Ya, ketika kedua Musa dan Khidir sudah di atas perahu, ya, kemudian tiba-tiba ada seekor burung kecil. Ya, yang burung kecil itu kemudian berada di atas Musa, di depan Musa dan Khidir. Dia kemudian menukik, mematuk air yang ada di laut. Kemudian diteteskan di depan antara Musa dengan Khidir. Nah, setelah itu kemudian Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, artinya Khidir bertanya kepada Musa, tahu nggak peristiwa yang kita lihat ini? Burung yang kecil itu mengambil satu titik air kemudian ditaruh di depan kita, diteteskan. Nabi Musa tidak berkomentar apa-apa. Sehingga Khidir sendiri yang kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Faqala al-Khadiru. Khidir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kanakroti hadal usfur fil bahri. Musa, ya, sesungguhnya ya tidaklah berkurang ya ilmu Allah ya dengan adanya ilmuku dan ilmu kamu, kecuali sebatas seperti tetesan air yang dipatok oleh burung tersebut. Ya, ini maksudnya bahwasanya ilmu yang engkau miliki, ilmu yang aku miliki itu sangat-sangat kecil, bahkan perbandingannya sebagaimana ya sedikitnya air yang dipatok oleh burung tadi di antara sekian air yang sangat melimpah di lautan. Nah, kemudian ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu baru perjalanan berlanjut. Kemudian tiba-tiba ya Khidir itu merusak kapal. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa pun juga ya berkomentar tentang perbuatan Khidir. Ya, apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Qala alam akul kata Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau merusak perahu? Ya, kata Nabi Musa alaihissalam, ya, sementara kita sudah diizinkan berada di atasnya bahkan gratis. Kenapa perahu ini dirusak? Ya, Nabi Musa melihat pemandangan yang
seperti itu di mana ada perbuatan kemungkaran, maka dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dia langsung bertanya. Maka disinilah Nabi Musa kena tegur. Qala alam akul innaka lan tastati' ma'iya sabran. Ya, bukankah aku sudah ngomong Musa, kamu tidak akan bisa sabar bersama saya. Nah, kemudian Musa pun mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu. Ya, tolong jangan dihukum terhadap orang-orang yang lupa. Nah, kemudian akhirnya Musa pun dimaafkan dan kemudian ikut. Nah, kemudian kata Nabi SAW, inilah Nabi Musa lupa yang pertama. Sudah tadi dibilang hendaknya sabar, artinya tidak perlu bertanya-tanya sampai nanti dijelaskan. Tapi Nabi Musa, kata Nabi SAW, tidak sabar sehingga langsung bertanya, kok dirusak ini perahu ini? Maka Khidir pun menegur, nah inilah yang saya katakan kamu tidak akan bisa sabar. Tapi Nabi Musa ya beralasan, ya tolong jangan dihukum, artinya ya dimaafkan orang yang lupa. Nah kemudian akhirnya keduanya pun juga turun dari kapal dan kemudian jalan rupanya mendapati ada anak masih kecil yang sedang bermain-main dengan temannya. Nah, kemudian tiba-tiba Nabi Musa memegang kepalanya dan dibunuh anak tersebut. Bagaimana Nabi Musa melihat pemandangan yang seperti itu? Tentu Nabi Musa pun juga merasa kaget. Ya, rupanya kagetnya Nabi Musa ini melupakan syarat di mana Nabi Musa hendaknya diam saja. Kemudian dia langsung mengatakan bahwasanya, ya, kenapa engkau membunuh orang yang tidak punya dosa dan bukan karena dia membunuh? Nabi Musa tidak sabar. Maka ya akhirnya Nabi Khidir pun juga sudah mengatakan, ya aku sudah bilang kamu itu tidak akan bisa bersama saya. Akhirnya Nabi Musa AS mengatakan, ya udahlah, saya minta maaf. Ini sudah 2 kali. Kalau sampai 3 kali, ya udahlah, apapun keputusan engkau. Dan akhirnya berjalan sampai suatu tempat, Khidir dan Musa minta dijamu kepada satu kaum. Tapi kaum itu tidak mau menjamu. Nah kemudian akhirnya ya, Khidir melihat ada rumah yang miring dan kemudian Nabi Khidir pun akhirnya menegakkannya. Rupanya Nabi Musa pun juga berkomentar, kenapa engkau tidak mengambil upah? Ya kan kamu bisa mengambil upah dari memperbaiki rumah tersebut. Ternyata Nabi Musa pun juga tidak sabar, tidak diam, dan akhirnya Khidir pun mengatakan, hadza firaq baini wa bainaka. Maaf Musa, sampai di sini. Inilah perpisahan antara saya dengan engkau. Engkau tidak akan bisa sabar. Ya udah 3 kali. Nabi Musa tidak bisa apa-apa selain daripada harus berpisah. Tetapi Khidir menjelaskan bahwa nanti sebelum kita terpisah, tentu akan saya jelaskan 3 peristiwa yang aku lakukan itu dan apa hikmah-hikmah di balik peristiwa tersebut. Ya. Dan akhirnya Nabi Khidir pun juga menjelaskan kenapa harus merusak perahu, kenapa harus ya membunuh anak yang masih kecil yang belum punya dosa, dan yang ketiga memperbaiki rumah yang miring tanpa memungut upah. Itu dijelaskan. Ya, yang mana engkau sendiri tidak sabar. Maka pada ujung hadis ini Nabi SAW ya, beliau berkomentar, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi Musa. Ya. Yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Ya, kenapa? Kata Nabi SAW, lawadidna law sabaru hatta yuqassa alaina min amrihima. Nah,
Kami berharap Nabi Musa itu sabar, kata Nabi SAW. Seandainya beliau bersabar, tentu banyak kisah-kisah yang bisa kita simak. Tapi Nabi Musa rupanya tidak sabar. Sehingga akhirnya cuma 3 peristiwa yang bisa diambil pelajaran yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan ini kita akan menyampaikan 2 poin. Ya, sebagaimana judul kita. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa celaan Allah? Ya. Celaan Allah adalah Nabi Musa lam yaruddal ilma ilaihi. Tidak menyandarkan orang yang paling berilmu, orang yang paling pintar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya Nabi Musa mengatakan dengan Allahu a'lam. Tentu Allah yang paling berilmu. Ya. Dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi seharusnya Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam. Tapi perlu kita jelaskan di sini bahwasanya sebenarnya Nabi Musa tidak salah. Ya. Karena memang tentu seorang nabi ya di tengah-tengah kaumnya tentu adalah orang yang paling berilmu. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam menjawab, akulah yang paling berilmu, itu tidak salah. Karena memang kenyataannya beliaulah yang paling berilmu dalam hal ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur? Ya, sebenarnya ini adalah pelajaran hikmah ibrah yang mesti kita ambil. Allah menghendaki seorang nabi, seorang rasul di mana dia sebagai uswah, maka sebenarnya dia harus menjadi orang yang bersikap tawadhu dari semua sisi, sikapnya, ucapannya. Tadi dibilang bahwa Nabi Musa tidak salah mengucapkan aku yang paling berilmu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Karena yang bertanya adalah umatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Hendaknya Nabi Musa menyadarkan kepada Allah yang paling berilmu. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada umat-umatnya. Dengan sikap-sikap tawadhu yang terlontar dari lisan yang mulia Nabi SAW. Sebagaimana Nabi kita mengatakan innallahu auha ilayya atau laqad uhiya ilayya antawadhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar aku bersikap tawadhu. Nah, jadi seharusnya seorang guru ini mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Bukan aku yang paling tahu. Walaupun memang seorang guru, apalagi seorang nabi, tentu yang paling tahu dalam masalah syariat dibanding umat-umatnya. Maka di sini sebenarnya bukan karena Musa ada kesombongan, tetapi sebenarnya inilah seharusnya seorang guru, dia bagaimanapun sebagai teladan, maka dia harus bersikap tawadhu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana narfa'u darajatim man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Narfa'u, kami mengangkat, darajatin man nasya. Ya, beberapa derajat, memuliakan ya beberapa derajat kemuliaan man kepada siapa nasya yang kami kehendaki. Akan tetapi bahwasanya wa fauqa kulli dzi ilmin, bahwasanya ya di atas ilmu tentu alimun, ada yang lebih berilmu. Artinya ya kalau bahasa kita di atas langit masih ada langit. Jadi orang pintar di atas mesti ada yang lebih pintar, mesti ada yang lebih pintar. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Nah, maka ini bagi seorang guru
Nah, seorang ustadz mestinya juga sikap yang seperti itu ada sebagai bentuk ketawaduan supaya nanti murid-muridnya juga memiliki sifat yang seperti itu. Ya, kemudian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga ya, siapa yang di dalam hatinya ada kibir walaupun seberah dzarrah. Ketika ditanyakan apa kibir, diantaranya ya merendahkan orang lain. Nah, termasuk di sini adalah seorang murid, maka tidak boleh seperti itu. Ya, kemudian juga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Ya, Muhammad, ya, hendaknya kamu merendahkan sayapmu, merendahkan sikapmu, bersikap tawadhu limanit taba'aka, kepada orang-orang yang mengikuti kamu. Nabi diperintahkan Allah untuk bersikap merendah terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya. Ya, termasuk di sini sahabat adalah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal mu'minin, dari sekalian orang mukmin. Nah, jadi di sini memang Allah Subhanahu Wa Taala mengendaki Nabi Musa mengucapkan kata-kata yang menunjukkan sikap ketawaduan. Nah, seharusnya Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Tapi Nabi Musa dengan jujur dan lugu, dan memang kenyataannya beliau yang paling pintar, mengatakan akulah yang paling punya ilmu. Dan Allah menghendaki bahwasanya seorang nabi, seorang guru, hendaknya dia bersikap tawadhu dengan mengucapkan tentu Allah yang lebih pintar. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala atau celaan Allah kepada Nabi Musa sebenarnya adalah mengandung pelajaran bagi semuanya, termasuk ya kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum di dalam Al-Qur'an, ya, larangan-larangan sombong, perintah untuk tawadhu itu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya, dan jangan kamu palingkan mukamu. Ya. Jangan kamu membuang muka. Ya, wala tusair khaddaka linnas. Ketika ketemu sesama orang, jangan membuang muka. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu hidup di muka bumi ini dalam keadaan kamu sombong. Ya, itulah beberapa ayat-ayat yang menjelaskan kita agar bersikap tawadhu. Nah, kemudian juga ini poin yang kedua dari hadis tadi. Ya, jadi teguran Allah, celaan Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mengatakan, ketika ditanya ayun nasi a'lam, siapa orang yang paling pintar, Nabi Musa mengatakan aku. Ini yang dicela. Nah, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis tadi bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah ya ketemu dengan Khidir, kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menjadi muridnya, maka rupanya Khidir pun juga memberikan syarat-syarat yang menurut Khidir Musa tidak akan bisa memenuhi syarat. Nah, di sini syaratnya apa? Yaitu syaratnya kesabaran. Ya, sabar untuk sampai faham ketika guru sudah menjelaskan. Sebelum menjelaskan ya udah, ya kita berhusnudzon kepada guru tersebut. Maka di sini juga ada hikmahnya bahwasanya memang untuk menjadi murid itu butuh kesabaran. Ya, ini hal yang biasa, bukan mempersulit, tetapi kalau seseorang tidak memenuhi syarat itu nanti tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Dan setelah Nabi Musa ya mengatakan saya siap dan insya Allah akan memenuhi syarat, diterimalah. Ya, nah kemudian sebelum terjadi pembelajaran antara Khidir dengan Musa alaihissalatu wassalam, ini poin yang kedua. Ya, apa yang terjadi?
maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor burung. Ya. Di atas perahu di hadapan Khidir dengan Musa. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ditanya siapa yang paling pintar, Nabi Musa mengatakan aku. Maka sekarang poin yang kedua, ketika Khidir belum memberikan pelajaran, maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan seekor burung yang kemudian mengambil setitik air dan diteteskan di depan keduanya. Khidir pun akhirnya memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Apa katanya? Musa, kamu punya ilmu. Ya, yang Allah ajarkan kepada kamu. Dan aku tidak tahu apa yang kamu ketahui. Aku pun juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak tahu. Subhanallah. Di sini ternyata seorang guru ini hendaknya juga bersikap ya fair. Ya, bahwa ilmu yang saya miliki itu sebenarnya ya tidak berlebihan, biasa-biasa saja. Toh kamu juga punya ilmu. Ya, artinya menghormati kepada orang lain. Bahkan Khidir mengatakan, ini yang paling penting. Ilmu yang kamu miliki, wahai Musa, ilmu yang aku miliki dibanding dengan ilmu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi selain daripada ibarat setetes air yang ada di paruh burung kecil. Burungnya burung kecil yang diambil dari lautan yang sangat luas. Ya, makanya wahai Musa, seakan-akan Khidir mengatakan, pantaskah aku sekarang jadi guru engkau kemudian aku sombong? Pantaskah ya, aku sebagai seorang yang dianggap sebagai guru, kemudian aku nyombong karena aku memiliki satu ilmu? Tentunya tidak pantas, karena bagaimanapun ilmu yang dimiliki oleh siapapun termasuk aku, ya seakan-akan seperti itu. Itu tidak melebihi daripada bayangkan lautan yang sangat luas, kemudian ada setitik air. Itu ilmu yang dibagi-bagikan kepada hamba Allah. Nah, apalagi kamu Musa sebagai murid tentu tidak boleh sombong. Kan seperti itu. Nah, jadi rupanya Khidir sebelum memberikan pelajaran kepada Nabi Musa mengawali dengan belajar adab terlebih dahulu. Di antara adab adalah seorang murid harus bersikap tawadhu. Pun gurunya pun juga seperti itu. Ya, saya punya ilmu memang, tapi ilmu saya tidak banyak. Itu seperti itu. Ya. Karena memang di antara sikap seorang guru yang harus dimiliki adalah sikap ketawaduan. Sebagaimana penyakit bagi seorang yang punya ilmu adalah kesombongan. Nah, barakallahu fikum. Maka ya kita tambahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana qasad sodakotun min mal wala zada. Ya. Wala zada lil abdi wala zadallahu abdan. Ya, wala zadallahu abdan bi afwin illa izza wala tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Atau kama qala. Ya, Nabi SAW mengatakan mana qasad sadaqatun min mal. Harta seseorang itu tidak akan berkurang karena dia bersedekah. Kemudian wa ma zadallahu bi abdin, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba bi afwin karena dia suka memberikan maaf, ila izza kecuali kemuliaan. Dan yang ketiga ya, wa ma tawadu'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu karena Allah illa rafa'ahu, kecuali Allah akan mengangkat, memuliakan. Nah, untuk itu para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita belajar menjadi orang yang bersikap rendah hati, yang merupakan lawan dari kesombongan. Rupanya di atas langit masih ada langit. Apalagi kepada siapapun yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang teladan, maka kita harus menjadi orang yang paling tawadhu.
Jangan karena kita dititipi ilmu kemudian kita sombong, ya, yang tentu tidak bisa dijelaskan sikap-sikapnya. Tapi dari segi pembicaraan, sikap, ya, perilaku, nah itu tentu kalau tidak hati-hati akan menjadikan hujah atas orang-orang yang punya ilmu, ya, disebabkan karena punya ilmu maka dia tidak ada merasa rendah hati. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengatakan Allah yang paling berilmu. Tapi Nabi Musa mengatakan aku yang paling berilmu. Satu. Yang kedua, ya, rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada seorang guru dan seorang murid. Hendaknya keduanya bersikap tawadhu. Seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu kalau sudah nyombong. Seorang guru ilmunya pun juga tidak akan manfaat kalau dia tidak merendah. Karena apapun yang dikerjakan guru maka akan diteladani oleh anaknya. Kalau gurunya sudah sombong tentu muridnya akan seperti apa. Maka Allah mengirimkan seekor burung sebelum Khidir mengajarkan kepada Musa. Apa yang dikerjakan oleh burung, mengambil setetes air di lautan kemudian diteteskan di depan keduanya. Dan Khidir menjelaskan, itulah ilmu yang dimiliki aku, ilmu yang dimiliki engkau tidak sebanding kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, hendaknya kembali sikap tawadhu. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, mudah-mudahan uraian yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada kebenaran tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan tentu itu kesalahan dari pribadi saya. Semoga Allah mengampuni dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Khidir dengan Musa alaihissalam. Wallahu a'lamu bishawab. Kita kembalikan kepada Ahuna Rian, tafadhal. Ya. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair ya atas penyampaian kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332 terkait tema kita pada kajian akidah kita kali ini, yaitu tentang ketika Nabi Musa alaihissalam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada pertanyaan dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari Bapak Ihsan di Pulau Batam ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon nasihat Bu ya. Ketika direndahkan oleh orang lain Bu ya, awalnya diri masih bisa diam Bu ya. Iya. Namun lama-kelamaan muncul rasa ingin membalas hinaan itu. Bagaimana harusnya kita dalam meredam amarah dan tetap sabar ketika menanggapi hinaan orang Bu ya? Mohon nasihatnya Bu ya. Jazakumullahu khairan Bu ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah datang seseorang ya melihat kerumunan dan dia bertanya, itu apa? Itu siapa? Maka orang pun akhirnya menjelaskan, itu adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Akhirnya dia datang dan dia pun menanyakan, ya, apa yang harus saya kerjakan? Kamu bersyahadat masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian Rasulullah SAW menasihatkan ketika dia mengatakan, berilah aku nasihat. Sekali lagi, ini orang yang baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, hendaknya kamu jangan, yang pertama, angkatlah sarungmu, jangan sampai ya ke bawah memakainya, di pertengahan betis. Kemudian orang itu seakan-akan agak keberatan, maka Nabi SAW mengatakan, ya udahlah, kalau kamu beratan ya turunkan, tapi jangan sampai menutup mata kaki. Ya, karena yang di bawah mata kaki itu adalah neraka. Nah, kemudian setelah itu Nabi menasihatkan agar kamu jangan mencela siapapun.
Jangan mencela orang merdeka, jangan mencela budak. Jangan mencela binatang, jangan mencela angin, jangan mencela apapun. Itu nasihat Nabi kepada orang yang baru masuk Islam. Jangan mencela. Kemudian kalau kamu dicela, maka kamu jangan membalasnya. Karena celaan itu akan kembali kepada orang yang mencela. Nah, jadi di sini berarti Nabi SAW mengajarkan kalau kita dicela, mestinya kita bersabar. Karena celaan itu akan kembali kepada orang yang mencela. Ya. Nah, kemudian barangkali ketika kita ini dicela mungkin marahnya. Maka sebenarnya kita diperintahkan untuk bersabar, ya. Dan ya, kesabaran itu memang pahit ya, orang dicela kok diam. Tapi pernah Nabi SAW itu ada di samping dua orang yang sedang satunya dicela. Jadi Nabi SAW berada di antara dua orang. Satunya itu mencela itu kan. Kemudian mencela. Nabi SAW masih di situ. Rupanya tidak sabar orang yang dicela itu. Akhirnya dia membalas. Nah, setelah membalas kemudian Nabi SAW pergi. Nah, awalnya Nabi tetap duduk di situ. Nah, kemudian ditanya Nabi SAW, kenapa engkau beranjak dari tempat? Kata Nabi SAW, tadi ketika kamu dicela, maka para malaikat datang dan mengatakan, sebenarnya yang jelek adalah yang mencela. Jadi malaikat semuanya ya membalas celaan-celaan kepada orang yang mencela. Tapi ketika kamu membalas, ya malaikat pada pergi, maka aku pun pergi. Nah, jadi ketika kita dicela jangan membalas celaan. Bahkan kita harus bersabar. Tapi boleh kita mengatakan, kamu jangan mencela saya. Itu tidak boleh. Kalau di Al-Quran kan dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa ayakunna khairum minhun. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi ya yang dicela itu lebih baik. Dan khususnya para wanita juga jangan mencela wanita yang lain. Barangkali wanita yang dicela itu lebih baik dari yang mencela, dan memang kondisinya seperti itu. Ya, makanya nasihat kita ya, yang pertama jangan pernah mencela siapapun dan apapun. Ya, bahkan iblis saja kita tidak boleh mencela, mencaci maki. Iblis tidak boleh mencela, mencaci maki. Angin tidak boleh dicaci maki. Api dan seterusnya. Apalagi manusia. Ya, ketika Nabi SAW tawaf, kemudian beliau memuji Ka'bah. Alangkah gagahnya engkau wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Tapi sungguh satu jiwa orang mukmin itu lebih mulia daripada engkau. Satu jiwa orang mukmin. Ya artinya kalau Ka'bah saja dicela pasti orang marah semua. Padahal tidak lebih mulia dari jiwa seorang mukmin. Maka tidak boleh kita mencela orang mukmin. Memang ketika orang mukmin dicela, ya dia tidak bisa apa-apa. Memang kondisinya seperti itu. Tapi tanpa sadar sebenarnya orang itu sedang mencela yang menciptakan orang yang dicela. Siapa? Allah. Maka mencela seseorang sebenarnya dia sedang mencela Allah yang menciptakannya subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, kalau dicela kamu jangan balas, karena celaan itu balik kepada dirinya. Mudah-mudahan dengan uraian ini ya kita bisa bersabar kalau ada orang yang mencela. Jadi satu, jangan mencela apapun. Ya, ayam tidak boleh karena itu ciptaan Allah, apalagi seorang mukmin. Dan yang kedua, kalau dicela ya kita bersabar, jangan membalas. Ya, wallahu a'lam. Iya, Taib, syukron. Jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan masih dari WA, Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Bu ya. Bagaimana kalau kita dicela karena mempraktekkan sunnah, Bu ya? Namun yang mencela kita adalah orang yang berilmu, Bu ya. Tapi dia seperti tidak suka dengan orang yang mempraktekkan sunnah. Bahkan dituduhnya sebagai khawarij nih, Bu ya. Sudah kita
Kadang kita dipancing untuk berdebat Buya, padahal kita hanya mempraktekkan sunnah tanpa pernah berdebat dan memvonis orang lain. Nah, ini mohon nasihatnya Buya. Iya. Tadi dibilang bahwa yang mencela itu orang yang berilmu. Ya, barangkali ini kurang pas. Yang tepat sebenarnya yang dianggap orang punya ilmu. Ilmu itu apa? Kalau menurut ulama ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah, ya. Kemudian atharus sahabah. Ilmu itu Al-Qur'an, sunnah, dan ya amalan-amalan para sahabat. Jadi orang yang punya ilmu itu orang yang menguasai itu. Ya, tetapi orang yang dikatakan punya ilmu malah mencela orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Maka ini tentu ada konslet. Ya. Tapi memang ya kita berada di zaman akhir. Kadang-kadang terbalik-balik. Orang yang sebenarnya tidak pantas ya dikatakan orang yang berilmu, tetapi masyarakat sudah seperti itu sehingga terjadi hal yang jadinya aneh. Orang dikatakan berilmu tapi ketika ada orang mengamalkan ilmu malah dicela. Satu di antaranya adalah sunnah. Kata Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu yal Islam. Islam itu sunnah. Jadi kalau orang beragama Islam berarti dia berada di atas sunnah. Wa sunnatu yal Islam. Dan sunnah itulah Islam. Maka kita ini beragama Islam artinya menjalankan sunnah lah. Kok kita melaksanakan sunnah kok dicela? Sunnah itu apa? Semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang ada yang hukumnya wajib, kadang ada yang hukumnya tidak wajib. Tapi setiap apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah sunnah dan itulah Islam. Ya, makanya hendaknya kita bersabar karena memang di akhir zaman itu kita akan mengalami hal yang sebagaimana dialami oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bada'al Islam gharib wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dulu ya awalnya aneh. Kemudian nanti suatu hari lagi akan terjadi juga keanehan. Dianggap aneh. Di Islam dulu datangnya aneh. Bagaimana tidak aneh? Orang sedang ribut-ribut memperbanyak Tuhan. Mungkin membahas tentang mahalnya Tuhan. Rupanya Nabi SAW datang ya mengatakan bahwa Tuhan yang benar cuma satu yang ada di atas. Aneh. Kemudian ini tidak boleh, ini tidak boleh, harusnya begini. Kan aneh. Ya, itu awal. Wasayaudu ghariban. Nanti di akhir zaman akan terjadi keanehan. Di antaranya orang yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Tapi beruntunglah. Tuba itu sangat beruntung. Sebenarnya itu tuba itu nama satu pohon yang ada di surga yang sangat-sangat besar. Tapi nanti ini menjadi satu bahasa. Tuba lil ghuraba. Beruntung, untung besar bagi orang yang ghuraba, yang aneh. Nah, tapi ditanya, siapa yang aneh yang beruntung itu? Nah, kata Nabi SAW, ya, alladzina yuhyuna sunnati inda fasadan nas, atau kama qala. Artinya, orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat. Orang-orang yang menghidupkan, menjalankan syariat sunnah yang sekarang orang sudah meninggalkan. Nah, makanya ya ini untuk supaya kita sabar ya. Mengingat hadis Nabi tadi, tuba lil ghuraba, beruntung orang yang aneh. Nah, konsekuensi aneh kan dicela. Ya. Kalau cuma dicela nggak apa-apa, kadang-kadang dikucilkan. Ya sabar. Ya, sabar karena kata Nabi tuba lil ghuraba, beruntung orang yang aneh. Tapi aneh dalam arti orang lain sudah meninggalkan sunnah, kita mengamalkan. Makanya mudah-mudahan ya Bapak istiqomah sehingga Bapak termasuk orang yang beruntung besar karena menghidupkan sunnah, di mana
Ya, orang yang menghidupkan sunnah itu seperti memegang bara api. Sabar insya Allah. Barakallahu fikum. Iya, taib, syukran, jazakallahu khair Bu ya atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan terakhir nih Bu ya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala nih Bu ya. Tentang hikmah Nabi Khidir membunuh anak kecil dan merusak kapal nih Bu ya. Memang tadi tidak saya jelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa di mana Khidir membunuh Nabi Khidir membunuh anak kecil, kemudian juga Khidir merusak kapal dan memperbaiki rumah yang tidak memungut biaya. Ya, sengaja tidak saya sampaikan karena pembahasan kita adalah bagaimana adab-adab seorang guru, bagaimana sikap seorang murid kan gitu. Tapi tidak ada salahnya. Ya, silakan nanti dibaca kembali para pemirsa hikmah-hikmah di balik peristiwa Musa dengan Khidir yang Musa tidak bersabar karena ternyata Khidir ini melakukan hal yang menurut Musa ini perbuatan mungkar. Yang pertama, merusak kapal. Di mana kapal itu pemiliknya sudah mengizinkan ya naik di atasnya, bahkan karena kenal maka tidak bayar, gratis. Tapi justru Khidir malah merusak kapal. Maka Musa tidak bersabar dan nanti ujungnya dijelaskan. Kata Khidir, ini semuanya bukan keinginanku tapi Allah yang menyuruh. Ya, jadi kenapa? Karena Allah sayang sama pemilik kapal. Jadi di ujung sana itu ada perampok yang suka merampas kapal. Tapi kapal yang diambil itu dipilih kapal-kapal yang bagus. Ya, karena Allah sayang kepada pemilik perahu, maka pemilik perahu itu diberi musibah. Apa musibahnya? Kapalnya rusak lewat tangan Khidir. Nah, itulah. Coba kalau seandainya kapal itu tidak dirusak, maka kapal itu nanti akan dirampok. Tapi karena kapal itu nampak jelek, makanya akhirnya kapal itu tidak jadi dirampok. Itu bentuk hikmah daripada musibah. Jadi musibah itu pasti ada hikmah. Yang kedua, anak kecil yang belum punya dosa dibunuh oleh Khidir. Tentu Nabi Musa tidak sabar. Ketidaksabarannya bertanya, kok dibunuh, ini kan anak kecil. Nah, maka Khidir mengatakan, ini juga bukan atas inisiatif saya, tapi aku diperintah oleh Allah, zat yang paling faham, paling berilmu. Karena anak ini nanti kalau besar itu akan menjadikan orang tuanya kafir. Nah, ini makanya kadang-kadang ya musibah-musibah itu ya membuat orang itu susah, sedih, padahal di balik itu ada hikmah. Makanya ini juga hikmahnya, hendaknya kalau kita mendapatkan musibah itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Khidir tidak mengambil upah ketika memperbaiki rumah yang miring. Ya, ternyata di rumah ini adalah pemiliknya anak yatim, 2 anak yatim. Ya, maka tentu tidak tega untuk mengambil upah, bahkan merupakan kewajiban seseorang itu membantu kondisi daripada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah 2 anak yatim pemilik rumah yang miring tersebut. Ya, ini kira-kira hikmahnya serba singkat. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Iya, taib, syukran, jazakallahu khair ya atas jawaban dari pertanyaan tadi. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini pada program kajian akidah dan akhlak dengan tema ketika Nabi Musa alaihissalam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Buya kita tadi dan semoga dapat menambah wawasan ilmu syar'i kita. Dan sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Buya. Kita persilakan Buya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, ya intinya adalah bahwa sebagai orang mukmin, orang muslim, kita diperintahkan untuk memiliki sikap kepada sesama muslim, yaitu sikap tawadhu. Ya, sikap tidak menyombongkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'min." Hendaknya kamu merendahkan sayap kamu, ya, terhadap orang yang mengikuti kamu, wahai Muhammad, yaitu dari kalangan orang mukmin. Nabi diperintahkan untuk bersikap tawadhu, apalagi umatnya. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu kena celah dari Allah. Seharusnya dia mengatakan Allah yang paling berilmu, tetapi Nabi Musa mengatakan aku yang paling berilmu. Dan dibalik kisah-kisah seperti itu, termasuk celaan Allah terhadap Nabi Musa, itu sebenarnya adalah pelajaran buat kita. Dan itu bukan kemudian Nabi Musa tercela, sama sekali tidak. Karena justru Nabi Musa konsekuen, dibilang ada yang lebih pinter, malah dia mau belajar. Ya, begitulah. Mudah-mudahan Allah ya jadikan kita orang-orang yang bersikap tawadhu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Buya Abu Rifki Al-Ashrafi hafizahullah yang telah menyampaikan kajian dan juga kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah dapat menambah wawasan ilmu syar'i kita, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.